Samad menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal tersebut. Abraham menyebut surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya terhadap 12 orang terlapor atas kasus ijazah Jokowi merupakan bentuk teror. Nama Abraham Samad sendiri ada dalam daftar 12 orang terlapor tersebut bersama dengan Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Abraham Samad pun mengatakan SPDP tersebut hanya untuk membuat kendor pihak-pihak yang melaporkan ijazah palsu Jokowi. Kendati demikian, Abraham Samad menekankan SPDP terhadap 12 orang itu tidak perlu dipusingkan karena dikhawatirkan akan mengurangi semangat juang para pelapor ijazah Jokowi. Abraham Samad mengklaim laporan yang dibuat oleh Jokowi dan relawannya itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Ia pun menekankan kembali jangan sampai SPDP itu membuat takut untuk terus memberitakan isu ijazah palsu Jokowi ini. Dengan dimasukkan namanya ke dalam 12 orang terlapor itu, Abraham Samad khawatir hal tersebut membuat orang semakin takut untuk menyuarakan perihal ijazah palsu Jokowi. Menurutnya hal yang demikian tidak usah ditakutkan dan dianggap biasa saja. Apabila akhirnya ada yang ditetapkan sebagai tersangka dari salah satu 12 terlapor itu, Abraham Samad mengatakan bahwa hal itu biasa saja karena merupakan bentuk resiko dari perjuangan. Ia mengatakan tidak akan gentar menghadapi kasus ini sampai titik darah penghabisan. Kita harus tetap mendukung rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang yang berjuang. Saya tidak akan mengetes saya berjuang, saya rakyat biasa. Biarkanlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan pendidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi. Ini yang harus kita dukung penuh. Kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Dari saya akan dipenjara, bebaskan 11 orang ini. Enggak. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk, ya, untuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor. Anggap biasa-biasa saja. Ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa SPDP itu hanya bagian terkecil, ya, bagian proses yang akan kita lalui. Dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah berhenti. Dua. Yang ketiga, menurut saya bahwa pelaporan atau katakanlah laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad meminta para aktivis dan akademisi untuk tidak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa dirinya bakal terus bersuara untuk keadilan. Bahkan ia siap menghadapi siapa saja oknum yang berupaya melindungi Jokowi. Demikian disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta, Rabu 23 Juli. Abraham Samad bakal melawan oknum-oknum yang bermain di kasus ijazah palsu Jokowi sampai titik darah penghabisan. Ia tak gentar bila dirinya nantinya dijebloskan di penjara dalam kasus tersebut. Menurutnya, resiko kriminalisasi merupakan bagian dari perjuangan yang mereka jalani. Abraham mengajak Roy Suryo CS agar tegar dan tidak mengendurkan semangat, meski berpotensi menjadi tersangka. Ia menilai pengalaman ditetapkan tersangka bukan hal yang baru bagi para aktivis. Bahkan Abraham Samad menyatakan siap pasang badan jika harus menggantikan rekan-rekannya yang kini dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Oleh karena itu sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, apa nih? Dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media, sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian ya. Anda biasa, Anda tidak ada apa-apa. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang tersangka, itu biasa saja. Ini apa itu resiko bagi perjuangan kita. Baru sudah pernah di penjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang itu bagian yang sangat kecil dalam kehidupan. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Dan sekali lagi ini tidak membuat dengan saya. Yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah. Abraham Samad menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal tersebut. Abraham menyebut surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya terhadap 12 orang terlapor atas kasus ijazah Jokowi merupakan bentuk teror. Nama Abraham Samad sendiri ada dalam daftar 12 orang terlapor tersebut bersama dengan Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Abraham Samad pun mengatakan SPDP tersebut hanya untuk membuat kendor pihak-pihak yang melaporkan ijazah palsu Jokowi. Kendati demikian, Abraham Samad menekankan SPDP terhadap 12 orang itu tidak perlu dipusingkan karena dikhawatirkan akan mengurangi semangat juang para pelapor ijazah Jokowi. Abraham Samad mengklaim laporan yang dibuat oleh Jokowi dan relawannya itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Ia pun menekankan kembali jangan sampai SPDP itu membuat takut untuk terus memberitakan isu ijazah palsu Jokowi ini.
Dengan dimasukkan namanya ke dalam 12 orang terlapor itu, Abraham Samad khawatir hal tersebut membuat orang semakin takut untuk menyuarakan perihal ijazah palsu Jokowi. Menurutnya hal yang demikian tidak usah ditakutkan dan dianggap biasa saja. Apabila akhirnya ada yang ditetapkan sebagai tersangka dari salah satu 12 terlapor itu, Abraham Samad mengatakan bahwa hal itu biasa saja karena merupakan bentuk resiko dari perjuangan. Ia mengatakan tidak akan gentar menghadapi kasus ini sampai titik darah penghabisan. Kita harus tetap mendukung rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang kita berjuang. Saya tidak akan mengulangi saya berjuang, saya rakyat biasa. Biarlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan pendidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi. Ini yang harus kita dukung penuh. Kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Dari saya akan dipenjara, bebaskan 11 orang ini. Ayo! Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk untuk ingin menaruh sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor. Anda biasa-biasa saja. Ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa SPDP itu hanya bagian terkecil, ya, bagian proses yang akan kita lalui. Dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah berhenti. Dua, yang ketiga, menurut saya bahwa pelaporan atau katakanlah laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari bentuk ingin membuka daya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah. Saya khawatir dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa hati Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda itu teror. Oleh karena itu, jangan takut ya dengan dimasukkan nama saya, Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi, ya, melakukan investigasi, melakukan pemeriksaan lewat nasihat dari Anda. Itu yang tidak boleh terjadi. Karena memang apa yang diinginkan adalah membuka Anda untuk Anda menghentikan pemeriksaan tentang ijazah Pak Jokowi. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad meminta para aktivis dan akademisi untuk tidak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa dirinya bakal terus bersuara untuk keadilan. Bahkan ia siap menghadapi siapa saja oknum yang berupaya melindungi Jokowi. Demikian disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta, Rabu 23 Juli.
Abraham Samad bakal melawan oknum-oknum yang bermain di kasus ijazah palsu Jokowi sampai titik darah penghabisan. Ia tak gentar bila dirinya nantinya dijebloskan di penjara dalam kasus tersebut. Menurutnya, resiko kriminalisasi merupakan bagian dari perjuangan yang mereka jalani. Abraham mengajak Roy Suryo CS agar tegar dan tidak mengendurkan semangat meski berpotensi menjadi tersangka. Ia menilai pengalaman ditetapkan tersangka bukan hal yang baru bagi para aktivis. Bahkan Abraham Samad menyatakan siap pasang badan jika harus menggantikan rekan-rekannya yang kini dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Oleh karena itu sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, apa nih? Untuk dan sebagainya dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media, sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian ya. Tidak usah, Anda biasa. Anda tidak ada apa-apa. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang tersesat, itu biasa saja. Ini apa itu resiko bagi perjuangan kita. Baru Suryo sudah pernah di penjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang itu bagian yang sangat kecil dalam kehidupan. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Dan sekali lagi ini tidak membuat teman saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah. Dan dari atau yang berada di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini akan saya hadapi sampai titik darah. Abraham Samad menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal tersebut. Abraham menyebut surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya terhadap 12 orang terlapor atas kasus ijazah Jokowi merupakan bentuk teror. Nama Abraham Samad sendiri ada dalam daftar 12 orang terlapor tersebut bersama dengan Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Abraham Samad pun mengatakan SPDP tersebut hanya untuk membuat kendor pihak-pihak yang melaporkan ijazah palsu Jokowi. Kendati demikian, Abraham Samad menekankan SPDP terhadap 12 orang itu tidak perlu dipusingkan karena dikhawatirkan akan mengurangi semangat juang para pelapor ijazah Jokowi. Abraham Samad mengklaim laporan yang dibuat oleh Jokowi dan relawannya itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Ia pun menekankan kembali jangan sampai SPDP itu membuat takut untuk terus memberitakan isu ijazah palsu Jokowi ini. Dengan dimasukkan namanya ke dalam 12 orang terlapor itu, Abraham Samad khawatir hal tersebut membuat orang semakin takut untuk menyuarakan perihal ijazah palsu Jokowi. Menurutnya hal yang demikian tidak usah ditakutkan dan dianggap biasa saja. Apabila akhirnya ada yang ditetapkan sebagai tersangka dari salah satu 12 terlapor itu, Abraham Samad mengatakan bahwa hal itu biasa saja karena merupakan bentuk resiko dari perjuangan. Ia mengatakan tidak akan gentar menghadapi kasus ini sampai titik darah penghabisan. Kita harus tetap mendukung rekomendasi
rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan. Ya, itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang kita berdua. Saya tidak akan memulai ini saya berdua, saya rakyat biasa. Biarlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan pendidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap kerjaan Pak Jokowi. Ini yang harus kita dukung penuh. Ya. Kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Dari saya akan dipenjara, bebaskan 11 orang ini. Saya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk, ya, untuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap jasa Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor. Anda biasa-biasa saja. Ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa SPDP itu hanya bagian terkecil, ya, bagian proses yang akan kita lalui. Dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah berhenti. Dua. Yang ketiga, menurut saya bahwa pelaporan atau katakanlah laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari bentuk ini membuka, ya, daya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah. Mereka khawatir dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa yakin Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda itu teror. Oleh karena itu, jangan takut, ya, dengan dimasukkan nama saya, Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi, ya, melakukan investigasi, melakukan penuntutan lewat rahasia dari Anda. Itu yang tidak boleh terjadi. Bagaimana apa yang diinginkan adalah membuka Anda untuk Anda menghentikan penuntutan tentang ijazah Pak Jokowi. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad meminta para aktivis dan akademisi untuk tidak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa dirinya bakal terus bersuara untuk keadilan. Bahkan ia siap menghadapi siapa saja oknum yang berupaya melindungi Jokowi. Demikian disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta, Rabu 23 Juli. Abraham Samad bakal melawan oknum-oknum yang bermain di kasus ijazah palsu Jokowi sampai titik darah penghabisan. Ia tak gentar bila dirinya nantinya dijebloskan di penjara dalam kasus tersebut. Menurutnya, resiko kriminalisasi merupakan bagian dari perjuangan yang mereka jalani. Abraham mengajak Roy Suryo CS agar tegar dan tidak mengendurkan semangat meski berpotensi menjadi tersangka. Ia menilai pengalaman ditetapkan tersangka bukan hal yang baru bagi para aktivis.
Bahkan Abraham Samad menyatakan siap pasang badan jika harus menggantikan rekan-rekannya yang kini dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Oleh karena itu sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, apa nih, dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media, sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian ya. Bisa Anda biasa, Anda tidak ada apa-apa. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang tersesat, itu biasa saja. Ini apa tuh resiko bagi perjuangan kita. Marwan Senior sudah pernah di penjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang itu bagian yang sangat kecil dalam kehidupan. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Dan sekali lagi ini tidak membuat kehidupan saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai sini dakwah. Dan atau yang berada di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini akan saya hadapi sampai titik harga. Abraham Samad menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal tersebut. Abraham menyebut surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya terhadap 12 orang terlapor atas kasus ijazah Jokowi merupakan bentuk teror. Nama Abraham Samad sendiri ada dalam daftar 12 orang terlapor tersebut bersama dengan Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Abraham Samad pun mengatakan SPDP tersebut hanya untuk membuat kendor pihak-pihak yang melaporkan ijazah palsu Jokowi. Kendati demikian, Abraham Samad menekankan SPDP terhadap 12 orang itu tidak perlu dipusingkan karena dikhawatirkan akan mengurangi semangat juang para pelapor ijazah Jokowi. Abraham Samad mengklaim laporan yang dibuat oleh Jokowi dan relawannya itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Ia pun menekankan kembali jangan sampai SPDP itu membuat takut untuk terus memberitakan isu ijazah palsu Jokowi ini. Dengan dimasukkan namanya ke dalam 12 orang terlapor itu, Abraham Samad khawatir hal tersebut membuat orang semakin takut untuk menyuarakan perihal ijazah palsu Jokowi. Menurutnya hal yang demikian tidak usah ditakutkan dan dianggap biasa saja. Apabila akhirnya ada yang ditetapkan sebagai tersangka dari salah satu 12 terlapor itu, Abraham Samad mengatakan bahwa hal itu biasa saja karena merupakan bentuk resiko dari perjuangan. Ia mengatakan tidak akan gentar menghadapi kasus ini sampai titik darah penghabisan. Kita harus tetap mendukung rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang kita berjuang. Saya tidak akan memperlakukan saya berjuang, saya rakyat biasa. Biarkanlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan pendidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi. Ini yang harus kita dukung penuh. Kita harus dukung sampai kapan
kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini, jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster, itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah. Saya khawatir dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa yakin Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda itu teror. Oleh karena itu, jangan takut ya dengan dimasukkan nama saya, Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi, ya, melakukan investigasi, melakukan penuntutan lewat rahasia dari Anda. Itu yang tidak boleh terjadi. Karena apa yang diinginkan adalah membuka Anda untuk Anda menghentikan pemerintahan tentang ijazah batu. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad meminta para aktivis dan akademisi untuk tidak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa dirinya bakal terus bersuara untuk keadilan. Bahkan ia siap menghadapi siapa saja oknum yang berupaya melindungi Jokowi. Demikian disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta, Rabu 23 Juli. Abraham Samad bakal melawan oknum-oknum yang bermain di kasus ijazah palsu Jokowi sampai titik darah penghabisan. Ia tak gentar bila dirinya nantinya dijebloskan di penjara dalam kasus tersebut. Menurutnya, resiko kriminalisasi merupakan bagian dari perjuangan yang mereka jalani. Abraham mengajak Roy Suryo CS agar tegar dan tidak mengendurkan semangat meski berpotensi menjadi tersangka. Ia menilai pengalaman ditetapkan tersangka bukan hal yang baru bagi para aktivis. Bahkan Abraham Samad menyatakan siap pasang badan jika harus menggantikan rekan-rekannya yang kini dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, apa nih, dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media, sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian, ya. Anda biasa, Anda tidak ada apa-apa. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang tersangka, itu biasa saja. Ini apa tuh resiko bagi perjuangan kita. Baru sudah pernah di penjara. Jadi apa yang dialami sekarang itu bagian yang sangat besar dalam kehidupan. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Dan sekali lagi ini tidak membuat kehidupan saya. Yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah. Abraham Samad menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal tersebut.
Abraham menyebut surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya terhadap 12 orang terlapor atas kasus ijazah Jokowi merupakan bentuk teror. Nama Abraham Samad sendiri ada dalam daftar 12 orang terlapor tersebut bersama dengan Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Abraham Samad pun mengatakan SPDP tersebut hanya untuk membuat kendor pihak-pihak yang melaporkan ijazah palsu Jokowi. Kendati demikian, Abraham Samad menekankan SPDP terhadap 12 orang itu tidak perlu dipusingkan karena dikhawatirkan akan mengurangi semangat juang para pelapor ijazah Jokowi. Abraham Samad mengklaim laporan yang dibuat oleh Jokowi dan relawannya itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Ia pun menekankan kembali jangan sampai SPDP itu membuat takut untuk terus memberitakan isu ijazah palsu Jokowi ini. Dengan dimasukkan namanya ke dalam 12 orang terlapor itu, Abraham Samad khawatir hal tersebut membuat orang semakin takut untuk menyuarakan perihal ijazah palsu Jokowi. Menurutnya hal yang demikian tidak usah ditakutkan dan dianggap biasa saja. Apabila akhirnya ada yang ditetapkan sebagai tersangka dari salah satu 12 terlapor itu, Abraham Samad mengatakan bahwa hal itu biasa saja karena merupakan bentuk resiko dari perjuangan. Ia mengatakan tidak akan gentar menghadapi kasus ini sampai titik darah penghabisan. Kita harus segera mendukung rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang kita berjuang. Saya tidak akan mengetes, saya berjuang, saya rakyat biasa. Biarkanlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan pendidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi. Ini yang harus kita dukung penuh. Kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Dari saya akan penjara, bebaskan 11 orang ini. Mereka. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk, ya, untuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap jasa Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor. Anda biasa-biasa saja. Ya? Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang. Ya? Oleh karena itu, sekali lagi bahwa SPDP itu hanya bagian terkecil, ya, bagian proses yang akan kita lalui. Dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah boleh. Dua, yang ketiga, menurut saya bahwa pelaporan atau katakanlah laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari bentuk ingin membuka, ya, wilayah kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah. Saya khawatir dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa hati Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda itu teror. Oleh karena itu, jangan takut, ya, dengan dimasukkan nama saya, Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi, ya.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad meminta para aktivis dan akademisi untuk tidak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa dirinya bakal terus bersuara untuk keadilan. Bahkan ia siap menghadapi siapa saja oknum yang berupaya melindungi Jokowi. Demikian disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta, Rabu 23 Juli. Abraham Samad bakal melawan oknum-oknum yang bermain di kasus ijazah palsu Jokowi sampai titik darah penghabisan. Ia tak gentar bila dirinya nantinya dijebloskan di penjara dalam kasus tersebut. Menurutnya, resiko kriminalisasi merupakan bagian dari perjuangan yang mereka jalani. Abraham mengajak Roy Suryo CS agar tegar dan tidak mengendurkan semangat, meski berpotensi menjadi tersangka. Ia menilai pengalaman ditetapkan tersangka bukan hal yang baru bagi para aktivis. Bahkan Abraham Samad menyatakan siap pasang badan jika harus menggantikan rekan-rekannya yang kini dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Oleh karena itu sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, apa nih, dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media, sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian ya. Anda biasa, Anda tidak ada apa-apa. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang tersangka, itu biasa saja. Ini apa itu resiko bagi perjuangan kita. Marwan Suryo sudah pernah di penjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang itu bagian yang sangat kecil dalam kehidupan kita. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Dan sekali lagi ini tidak membuat dengan saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah. Abraham Samad menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal tersebut. Abraham menyebut surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya terhadap 12 orang terlapor atas kasus ijazah Jokowi merupakan bentuk teror. Nama Abraham Samad sendiri ada dalam daftar 12 orang terlapor tersebut bersama dengan Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Abraham Samad pun mengatakan SPDP tersebut hanya untuk membuat kendor pihak-pihak yang melaporkan ijazah palsu Jokowi. Kendati demikian, Abraham Samad menekankan SPDP terhadap 12 orang itu tidak perlu dipusingkan karena dikhawatirkan akan mengurangi semangat juang para pelapor ijazah Jokowi. Abraham Samad mengklaim laporan yang dibuat oleh Jokowi dan relawannya itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Ia pun menekankan kembali jangan sampai SPDP itu membuat takut untuk terus memberitakan isu ijazah palsu Jokowi ini.
Dengan dimasukkan namanya ke dalam 12 orang terlapor itu, Abraham Samad khawatir hal tersebut membuat orang semakin takut untuk menyuarakan perihal ijazah palsu Jokowi. Menurutnya hal yang demikian tidak usah ditakutkan dan dianggap biasa saja. Apabila akhirnya ada yang ditetapkan sebagai tersangka dari salah satu 12 terlapor itu, Abraham Samad mengatakan bahwa hal itu biasa saja karena merupakan bentuk resiko dari perjuangan. Ia mengatakan tidak akan gentar menghadapi kasus ini sampai titik darah penghabisan. Kita harus tetap mendukung rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang yang berjuang. Saya tidak akan memulai saya juga, saya rakyat biasa. Biarlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan pendidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi. Ini yang harus kita dukung penuh. Kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Dari saya akan dipenjara, bebaskan 11 orang ini. Mereka. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk, ya, untuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap jasa Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor. Anda biasa-biasa saja. Ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa SPDP itu hanya bagian terkecil, ya, bagian proses yang akan kita lalui. Dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah boleh. Dua. Yang ketiga, menurut saya bahwa pelaporan atau katakanlah laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari bentuk ingin membuka, ya, daya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster, itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah. Mereka khawatir dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa yakin Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda itu teror. Oleh karena itu, jangan takut, ya, dengan dimasukkan nama saya, Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi, ya, melakukan investigasi, melakukan penuntutan lewat rahasia dari Anda. Itu yang tidak boleh terjadi. Memang apa yang diinginkan adalah mengungkap Anda untuk Anda menghentikan penuntutan tentang ijazah Pak Jokowi. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad meminta para aktivis dan akademisi untuk tidak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa dirinya bakal terus bersuara untuk keadilan. Bahkan ia siap menghadapi siapa saja oknum yang berupaya melindungi Jokowi. Demikian disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta, Rabu 23 Juli.
Abraham Samad bakal melawan oknum-oknum yang bermain di kasus ijazah palsu Jokowi sampai titik darah penghabisan. Ia tak gentar bila dirinya nantinya dijebloskan di penjara dalam kasus tersebut. Menurutnya, resiko kriminalisasi merupakan bagian dari perjuangan yang mereka jalani. Abraham mengajak Roy Suryo CS agar tegar dan tidak mengendurkan semangat meski berpotensi menjadi tersangka. Ia menilai pengalaman ditetapkan tersangka bukan hal yang baru bagi para aktivis. Bahkan Abraham Samad menyatakan siap pasang badan jika harus menggantikan rekan-rekannya yang kini dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Oleh karena itu sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, apa nih? Dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media, sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian ya. Usah Anda biasa, Anda tidak ada apa-apa. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang tersangka, itu biasa saja. Ini apa itu resiko bagi perjuangan kita. Baru Suryo sudah pernah di penjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang itu bagian yang sangat kecil dalam kehidupan. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Dan sekali lagi ini tidak membuat kehidupan saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah. Awas! Dan dari atau yang berada di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini akan saya hadapi sampai titik darah. Abraham Samad menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal tersebut. Abraham menyebut surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya terhadap 12 orang terlapor atas kasus ijazah Jokowi merupakan bentuk teror. Nama Abraham Samad sendiri ada dalam daftar 12 orang terlapor tersebut bersama dengan Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Abraham Samad pun mengatakan SPDP tersebut hanya untuk membuat kendor pihak-pihak yang melaporkan ijazah palsu Jokowi. Kendati demikian, Abraham Samad menekankan SPDP terhadap 12 orang itu tidak perlu dipusingkan karena dikhawatirkan akan mengurangi semangat juang para pelapor ijazah Jokowi. Abraham Samad mengklaim laporan yang dibuat oleh Jokowi dan relawannya itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Ia pun menekankan kembali jangan sampai SPDP itu membuat takut untuk terus memberitakan isu ijazah palsu Jokowi ini. Dengan dimasukkan namanya ke dalam 12 orang terlapor itu, Abraham Samad khawatir hal tersebut membuat orang semakin takut untuk menyuarakan perihal ijazah palsu Jokowi. Menurutnya hal yang demikian tidak usah ditakutkan dan dianggap biasa saja. Apabila akhirnya ada yang ditetapkan sebagai tersangka dari salah satu 12 terlapor itu, Abraham Samad mengatakan bahwa hal itu biasa saja karena merupakan bentuk resiko dari perjuangan. Ia mengatakan tidak akan gentar menghadapi kasus ini sampai titik darah penghabisan. Kita harus segera mendukung rekomendasi
apresiasi dari bapak-bapak purnawirawan. Ya. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang kita berjuang. Saya tidak akan menilai saya berjuang, saya rakyat biasa. Biarkanlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan pendidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap kerja Pak Jokowi. Ini yang harus kita dukung penuh. Kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Mari, saya akan dipenjara, bebaskan 11 orang ini. Ayo! Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk, ya, untuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap jasa Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor. Anda biasa-biasa saja. Ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa SPDP itu hanya bagian terkecil, ya, bagian proses yang akan kita lalui. Dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah berhenti. Dua, yang ketiga, menurut saya bahwa pelaporan atau katakanlah laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan oleh Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari bentuk ini membuka, ya, daya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster, itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah. Mereka khawatir dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa yakin Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda itu teror. Oleh karena itu, jangan takut, ya, dengan dimasukkan nama saya, Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi, ya, melakukan investigasi, melakukan pembukaan lewat rahasia dari Anda. Itu yang tidak boleh terjadi. Bagaimana apa yang diinginkan adalah membuka Anda untuk Anda menghentikan pemerintahan tentang ijazah Pak Jokowi. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad meminta para aktivis dan akademisi untuk tidak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa dirinya bakal terus bersuara untuk keadilan. Bahkan ia siap menghadapi siapa saja oknum yang berupaya melindungi Jokowi. Demikian disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta, Rabu 23 Juli. Abraham Samad bakal melawan oknum-oknum yang bermain di kasus ijazah palsu Jokowi sampai titik darah penghabisan. Ia tak gentar bila dirinya nantinya dijebloskan di penjara dalam kasus tersebut. Menurutnya, resiko kriminalisasi merupakan bagian dari perjuangan yang mereka jalani. Abraham mengajak Roy Suryo CS agar tegar dan tidak mengendurkan semangat meski berpotensi menjadi tersangka. Ia menilai pengalaman ditetapkan tersangka bukan hal yang baru bagi para aktivis.
Bahkan Abraham Samad menyatakan siap pasang badan jika harus menggantikan rekan-rekannya yang kini dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Oleh karena itu sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, apa nih, dan sebagainya, dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media, sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian ya. Susah, Anda biasa, Anda tidak ada apa-apa. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang tersesat, itu biasa saja. Ini apa tuh resiko bagi perjuangan kita. Marwan Senior sudah pernah di penjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang itu bagian yang sangat kecil dalam kehidupan. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Dan sekali lagi ini tidak membuat teman saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah. Dan dari atau yang berada di belakang kasus ini yang ingin memobilisasi 12 orang ini akan saya hadapi sampai titik darah. Abraham Samad menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal tersebut. Abraham menyebut surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya terhadap 12 orang terlapor atas kasus ijazah Jokowi merupakan bentuk teror. Nama Abraham Samad sendiri ada dalam daftar 12 orang terlapor tersebut bersama dengan Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Abraham Samad pun mengatakan SPDP tersebut hanya untuk membuat kendor pihak-pihak yang melaporkan ijazah palsu Jokowi. Kendati demikian, Abraham Samad menekankan SPDP terhadap 12 orang itu tidak perlu dipusingkan karena dikhawatirkan akan mengurangi semangat juang para pelapor ijazah Jokowi. Abraham Samad mengklaim laporan yang dibuat oleh Jokowi dan relawannya itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Ia pun menekankan kembali jangan sampai SPDP itu membuat takut untuk terus memberitakan isu ijazah palsu Jokowi ini. Dengan dimasukkan namanya ke dalam 12 orang terlapor itu, Abraham Samad khawatir hal tersebut membuat orang semakin takut untuk menyuarakan perihal ijazah palsu Jokowi. Menurutnya hal yang demikian tidak usah ditakutkan dan dianggap biasa saja. Apabila akhirnya ada yang ditetapkan sebagai tersangka dari salah satu 12 terlapor itu, Abraham Samad mengatakan bahwa hal itu biasa saja karena merupakan bentuk resiko dari perjuangan. Ia mengatakan tidak akan gentar menghadapi kasus ini sampai titik darah penghabisan. Kita harus tetap mendukung rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian kecil dari 12 orang yang berjuang. Saya tidak akan mengklaim saya berjuang, saya rakyat biasa. Biarkanlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan pendidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi. Ini yang harus kita dukung penuh. Kita harus dukung sampai kapanpun.
berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini, jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster, itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah. Saya khawatir dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa yakin Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda itu teror. Oleh karena itu, jangan takut ya dengan dimasukkan nama saya, Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi, ya, melakukan investigasi, melakukan pemeriksaan lewat rahasia dari Anda. Itu yang tidak boleh terjadi. Bagaimana apa yang diinginkan adalah menginginkan Anda untuk Anda menghentikan pemeriksaan tentang ijazah patuh. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad meminta para aktivis dan akademisi untuk tidak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa dirinya bakal terus bersuara untuk keadilan. Bahkan ia siap menghadapi siapa saja oknum yang berupaya melindungi Jokowi. Demikian disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta, Rabu 23 Juli. Abraham Samad bakal melawan oknum-oknum yang bermain di kasus ijazah palsu Jokowi sampai titik darah penghabisan. Ia tak gentar bila dirinya nantinya dijebloskan di penjara dalam kasus tersebut. Menurutnya, resiko kriminalisasi merupakan bagian dari perjuangan yang mereka jalani. Abraham mengajak Roy Suryo CS agar tegar dan tidak mengendurkan semangat, meski berpotensi menjadi tersangka. Ia menilai pengalaman ditetapkan tersangka bukan hal yang baru bagi para aktivis. Bahkan Abraham Samad menyatakan siap pasang badan jika harus menggantikan rekan-rekannya yang kini dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media, sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian, ya. Anda biasa, Anda tidak ada apa-apa. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang tersangka, itu biasa saja. Ini apa itu resiko bagi perjuangan kita. Baru sudah pernah di penjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang itu bagian yang sangat besar dalam kehidupan. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Dan sekali lagi ini tidak membuat kehidupan saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah. Abraham Samad menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal tersebut.
Abraham menyebut surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya terhadap 12 orang terlapor atas kasus ijazah Jokowi merupakan bentuk teror. Nama Abraham Samad sendiri ada dalam daftar 12 orang terlapor tersebut bersama dengan Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Abraham Samad pun mengatakan SPDP tersebut hanya untuk membuat kendor pihak-pihak yang melaporkan ijazah palsu Jokowi. Kendati demikian, Abraham Samad menekankan SPDP terhadap 12 orang itu tidak perlu dipusingkan karena dikhawatirkan akan mengurangi semangat juang para pelapor ijazah Jokowi. Abraham Samad mengklaim laporan yang dibuat oleh Jokowi dan relawannya itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Ia pun menekankan kembali jangan sampai SPDP itu membuat takut untuk terus memberitakan isu ijazah palsu Jokowi ini. Dengan dimasukkan namanya ke dalam 12 orang terlapor itu, Abraham Samad khawatir hal tersebut membuat orang semakin takut untuk menyuarakan perihal ijazah palsu Jokowi. Menurutnya hal yang demikian tidak usah ditakutkan dan dianggap biasa saja. Apabila akhirnya ada yang ditetapkan sebagai tersangka dari salah satu 12 terlapor itu, Abraham Samad mengatakan bahwa hal itu biasa saja karena merupakan bentuk resiko dari perjuangan. Ia mengatakan tidak akan gentar menghadapi kasus ini sampai titik darah penghabisan. Kita harus tetap mendukung rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang yang berjuang. Saya tidak akan mengenai saya berjuang, saya rakyat biasa. Biarkanlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan pendidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi. Ini yang harus kita dukung penuh. Kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Dari saya akan penjara, bebaskan 11 orang ini. Ayo! Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk, ya, untuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor itu. Anda biasa-biasa saja. Ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa SPDP itu hanya bagian terkecil, ya, bagian proses yang akan kita lalui. Dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah berhenti. Dua, yang ketiga, menurut saya bahwa pelaporan atau katakanlah laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari bentuk ingin membuka, ya, daya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini jangan membuat kalian yang ada di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah. Karena khawatir dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa hati-hati Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda itu teror. Oleh karena itu jangan takut, ya, dengan dimasukkan nama saya, Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi, ya.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad meminta para aktivis dan akademisi untuk tidak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa dirinya bakal terus bersuara untuk keadilan. Bahkan ia siap menghadapi siapa saja oknum yang berupaya melindungi Jokowi. Demikian disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta, Rabu 23 Juli. Abraham Samad bakal melawan oknum-oknum yang bermain di kasus ijazah palsu Jokowi sampai titik darah penghabisan. Ia tak gentar bila dirinya nantinya dijebloskan di penjara dalam kasus tersebut. Menurutnya, resiko kriminalisasi merupakan bagian dari perjuangan yang mereka jalani. Abraham mengajak Roy Suryo CS agar tegar dan tidak mengendurkan semangat, meski berpotensi menjadi tersangka. Ia menilai pengalaman ditetapkan tersangka bukan hal yang baru bagi para aktivis. Bahkan Abraham Samad menyatakan siap pasang badan jika harus menggantikan rekan-rekannya yang kini dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Oleh karena itu sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, apa nih, dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media, sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi vendor kalian ya. Bisa Anda biasa, Anda tidak apa-apa. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang tersangka, itu biasa saja. Ini apa tuh resiko bagi perjuangan kita. Pak Roy Suryo sudah pernah di penjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang itu bagian yang sangat kecil dalam kehidupannya. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Dan sekali lagi ini tidak membuat teman saya. Yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai sini dakwah. Yang berada di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini akan saya hadapi sampai titik mana. Abraham Samad menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal tersebut. Abraham menyebut surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya terhadap 12 orang terlapor atas kasus ijazah Jokowi merupakan bentuk teror. Nama Abraham Samad sendiri ada dalam daftar 12 orang terlapor tersebut bersama dengan Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Abraham Samad pun mengatakan SPDP tersebut hanya untuk membuat kendor pihak-pihak yang melaporkan ijazah palsu Jokowi. Kendati demikian, Abraham Samad menekankan SPDP terhadap 12 orang itu tidak perlu dipusingkan karena dikhawatirkan akan mengurangi semangat juang para pelapor ijazah Jokowi. Abraham Samad mengklaim laporan yang dibuat oleh Jokowi dan relawannya itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Ia pun menekankan kembali jangan sampai SPDP itu membuat takut untuk terus memberitakan isu ijazah palsu Jokowi ini.
Dengan dimasukkan namanya ke dalam 12 orang terlapor itu, Abraham Samad khawatir hal tersebut membuat orang semakin takut untuk menyuarakan perihal ijazah palsu Jokowi. Menurutnya hal yang demikian tidak usah ditakutkan dan dianggap biasa saja. Apabila akhirnya ada yang ditetapkan sebagai tersangka dari salah satu 12 terlapor itu, Abraham Samad mengatakan bahwa hal itu biasa saja karena merupakan bentuk resiko dari perjuangan. Ia mengatakan tidak akan gentar menghadapi kasus ini sampai titik darah penghabisan. Kita harus tetap mendukung rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang yang berjuang. Saya tidak akan mengetes saya berjuang, saya macam biasa. Biarkanlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan pendidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi. Ini yang harus kita dukung penuh. Kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Dari saya akan dipenjara, bebaskan 11 orang ini. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk, ya, untuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap jasa Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor. Anda biasa-biasa saja. Ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa SPDP itu hanya bagian terkecil, ya, bagian proses yang akan kita lalui. Dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah berhenti. Dua. Yang ketiga, menurut saya bahwa pelaporan atau katakanlah laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari bentuk ini membuka, ya, daya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster, itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah. Merasa khawatir dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa yakin Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda itu teror. Oleh karena itu, jangan takut, ya, dengan dimasukkan nama saya, Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi, ya, melakukan investigasi, melakukan penuntutan terhadap penasihat dari Anda. Juga tidak boleh terjadi. Memang apa yang diinginkan adalah membuka Anda untuk Anda menghentikan pemerintahan tentang ijazah Pak Jokowi. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad meminta para aktivis dan akademisi untuk tidak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa dirinya bakal terus bersuara untuk keadilan. Bahkan ia siap menghadapi siapa saja oknum yang berupaya melindungi Jokowi. Demikian disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta, Rabu 23 Juli.
Abraham Samad bakal melawan oknum-oknum yang bermain di kasus ijazah palsu Jokowi sampai titik darah penghabisan. Ia tak gentar bila dirinya nantinya dijebloskan di penjara dalam kasus tersebut. Menurutnya, resiko kriminalisasi merupakan bagian dari perjuangan yang mereka jalani. Abraham mengajak Roy Suryo CS agar tegar dan tidak mengendurkan semangat meski berpotensi menjadi tersangka. Ia menilai pengalaman ditetapkan tersangka bukan hal yang baru bagi para aktivis. Bahkan Abraham Samad menyatakan siap pasang badan jika harus menggantikan rekan-rekannya yang kini dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Oleh karena itu sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, apa nih? Dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media, sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian ya. Susah, Anda biasa, Anda tidak ada bangga. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang tersangka, itu biasa saja. Ini apa tuh resiko bagi perjuangan kita. Baru Suryo sudah pernah di penjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang itu bagian yang sangat kecil dalam kehidupan. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Dan sekali lagi ini tidak membuat dengan saya. Yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah. Awas! Dari akun-akun datang yang berada di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini akan saya hadapi sampai titik darah. Abraham Samad menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal tersebut. Abraham menyebut surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya terhadap 12 orang terlapor atas kasus ijazah Jokowi merupakan bentuk teror. Nama Abraham Samad sendiri ada dalam daftar 12 orang terlapor tersebut bersama dengan Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Abraham Samad pun mengatakan SPDP tersebut hanya untuk membuat kendor pihak-pihak yang melaporkan ijazah palsu Jokowi. Kendati demikian, Abraham Samad menekankan SPDP terhadap 12 orang itu tidak perlu dipusingkan karena dikhawatirkan akan mengurangi semangat juang para pelapor ijazah Jokowi. Abraham Samad mengklaim laporan yang dibuat oleh Jokowi dan relawannya itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Ia pun menekankan kembali jangan sampai SPDP itu membuat takut untuk terus memberitakan isu ijazah palsu Jokowi ini. Dengan dimasukkan namanya ke dalam 12 orang terlapor itu, Abraham Samad khawatir hal tersebut membuat orang semakin takut untuk menyuarakan perihal ijazah palsu Jokowi. Menurutnya hal yang demikian tidak usah ditakutkan dan dianggap biasa saja. Apabila akhirnya ada yang ditetapkan sebagai tersangka dari salah satu 12 terlapor itu, Abraham Samad mengatakan bahwa hal itu biasa saja karena merupakan bentuk resiko dari perjuangan. Ia mengatakan tidak akan gentar menghadapi kasus ini sampai titik darah penghabisan.